Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Religi Pagi untuk edisi Rabu 3 Agustus 2022. Dan pagi hari ini pendengar yang akan mengisi Religi Pagi yaitu bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Kami mohon maaf, Ustadz Nasuha Fakih tidak bisa hadir ke studio karena suatu hal, tetapi pendengar jangan khawatir karena kami sudah tersambung melalui line teleponnya. Kita langsung sapa terlebih dahulu Ustadz Nasuha Fakih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Ustadz, hari ini kita akan mengkaji tentang perbedaan harta bawaan dengan harta bersama. Jadi ini ada perbedaannya ya Ustadz ya? Ya. Oke, pendengar RRI Cirebon nanti bisa berinteraktif bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon di 0231849329 ya. Dan bagi Anda yang akan bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon, silakan kirimkan pertanyaannya ke 081324951935. Jangan lupa hari ini RRI Cirebon kembali menyiarkan juga melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Jadi selain Anda bisa mendengarkan RRI Cirebon melalui AM 84 kHz dan FM 94,8 MHz, Anda juga bisa melihat langsung melalui YouTube channel RRI Cirebon. Ustadz, silakan untuk menyampaikan terlebih dahulu tentang perbedaan harta bawaan dan harta bersama sebelum nanti pendengar dapat berinteraksi bersama Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa qayyumus samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal mustami'una wal mustami'at rahimakumullah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya saat ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui Religi Pagi siaran RRI Radio Kanal Inspirasi. Semoga kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan semoga kita salat umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di edisi hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, insyaallah akan saya sampaikan tentang mengenai perbedaan harta bawaan dengan harta bersama. Para pendengar dimanapun berada, kita harus memahami kaitannya dengan aset-aset milik dari suami istri. Di antara akibat hukum setelah menikah itu, salah satu di antaranya adalah harta kekayaan. Dan salah satu di antara maqasidus syariah ataupun tujuan-tujuan disyariatkan hukum, salah satunya adalah hifzul mal, yakni menjaga harta atau menjaga harta kekayaan akibat hukum dari pernikahan. Oleh karena kita harus memilih mana harta bawaan, mana harta bersama, supaya tidak salah dalam membagi aset dari akibat hukum suami dan istri tersebut. Jangan langsung diglobalkan mana harta bersama dan harta bawaan dicampur, tidak boleh. Karena setiap apapun dilihat dari asal. Kalau asalnya itu bukan haknya, ya jangan didapatkan atau jangan dimiliki, atau sebaliknya. Oleh karena itu harus mampu membedakan mana harta bawaan dan mana harta bersama. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang mengenai di samping pernikahan juga kita memahami tentang ketika salah satu suami istri ada yang meninggal dunia. Ketika muncul ada harta bawaan, maka Al-Quran pun sudah menjelaskan, hadis pun sudah menjelaskan, ditambah dengan kaitannya dengan kompilasi hukum Islam. Hubungannya dengan harta bawaan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tepatnya pada bab 7 pasal 35 ayat 2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kemudian dipertegas lagi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam pasal 13, bab 13 pasal 87 ayat 1 yang berbunyi, harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ini adalah penjelasan dari harta bawaan. Artinya harta bawaan itu harta didapat sebelum menikah, kesimpulannya demikian. Atau harta didapat setelah menikah tapi didapat dari keluarganya ataupun akibat dari warisan. Nah, di situ. Sementara harta bersama, harta didapat setelah menikah. Karena kalau kita sudah ada akad dalam pernikahan, maka dari akibat hukum salah satunya adalah tentang kekayaan, maka mau tidak mau harta itu ya merupakan harta bersama. Bahkan kata Kiai Samsul Ribezawi dalam kitabnya Ilmu Faraid, beliau menyampaikan kalau seandainya setelah menikah itu adalah hartanya disebut sebagai syirkatul abdain, yaitu hasil dari kebersamaan atau persekutuan antara dua insan yang lawan jenis, yakni laki itu suami, perempuan adalah istrinya. Bahkan kalau istilah lain, kalau saya mengatakan ketika sudah ada pernikahan, setelah sah sebagai suami istri, maka susah senang bersama gitu.
antara suami istri. Hidup matinya pun bersama gitu. Maka kalau setelah menikah itulah muncul setelah menikah aset-aset kekayaan itu disebut sebagai harta bersama. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada istilah harta bersama itu dalam kompilasi juga ya. Pasal 1 poin F disebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau istilah lain syirka adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Nah, ini jelas sekali ini. Jadi pengertian dari harta bersama atau syirka itu adalah harta didapat setelah menikah. Tidak melihat siapa yang bekerja. Tidak melihat atas nama siapa aset itu. Oleh karena itu kita harus memilih ketika terjadi persoalan di kemudian hari setelah menikah. Entah itu cerai mati atau cerai hidup. Kalau cerai mati hubungannya dengan pernikahan, hubungannya dengan kewarisan gitu. Maka kita melihat mana harta yang siap dibagi, mana harta yang tidak boleh dibagi. Kalau yang bersangkutan itu meninggal dunia, maka harta bawaan pun diwaris. Harta bersama pun diwaris gitu loh. Bedanya nanti kalau harta bawaan, kalau orang yang meninggal dunia dia punya harta bawaan sebelum menikah, itu langsung diwaris. Tidak boleh dibagi dua dulu. Itu bedanya itu. Tetapi kalau harta bersama sebelum diwaris itu dibagi dua dulu antara suami istri. Nah, ini memilah-milih di sini maksud saya. Kalau emang itu harta bersama, maka sebelum diwaris harus dibagi dua dulu antara suami dengan istri. Supaya di kemudian hari kita tidak menzalimi yang masih hidup gitu. Tapi langsung kalau diwaris harta bersama itu nanti zalim kita. Sebabnya apa? Karena kalau harta bersama langsung diwaris, kasihan yang masih hidup. Nah, di situ. Maka kalau kita ilustrasikan, suami istri itu menikah selama kurang lebih 25 tahun. Kemudian sebelum menikah, istri sudah bawa rumah. Suami punya kendaraan sumpama. Nah, itu kan masing-masing punya harta bawaan berarti sebelum menikah. Kemudian setelah menikah memiliki aset kebersamaan itu sumpama 500 juta sumpama. Nah, 500 juta itu merupakan harta bersama. Kalau harta bawaan dari suami berupa mobil, harta bawaan dari istri berupa rumah. Nah, itu beda itu loh. Maka ketika dalam pernikahan itu meninggal salah satunya, taruhlah suami yang meninggal dunia. Maka aset-aset tadi sudah jelas. Harta bawaannya suami berupa mobil, harta bersama setelah menikah itu merupakan 500 juta, maka dipilih dulu atau dipisahkan dulu. Suami itu merupakan mobilnya, nilainya seumpama itu 100 juta. Kemudian istri berupa rumahnya, nilainya 250 juta. Dan harta bersamanya selama 25 tahun antara suami istri menikah itu nilainya dinilaikan rupiah itu 5 juta. Maka kalau yang meninggal dunia suami, jelas sekali di sini. Harta bawaan suami sebuah mobil itu 100 juta. Kemudian harta bersama 5 juta. Nah, maka dipisahkan dulu, ini mobilnya milik suami tidak boleh dibagi dua. Kemudian berupa yang lainnya itu 500 dibagi dua. Dibagi dua antara suami dengan istri. Ini pun diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 96. Bahkan Al-Quran juga mengatakan surat An-Nisa ayat 32, harta bersama ini
dibagi dua antara suami istri. Allah Ta'ala berfirman, lirrijalin nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Maaf, lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasaban. Bagian seorang laki-laki atau suami mendapat bagian apa yang dia usahakan. Bagian perempuan atau istri mendapat bagian apa yang dia usahakan. Ini ada istilah kasab di sini. Kasab ini adalah emansipasi dari suami dan istri. Selama menikah 25 tahun itu wujud harta bersama dinilaikan rupiah 500 juta. Maka suami mendapat separuhnya yakni 250 juta. Istri mendapat bagian selama menikah itu separuhnya 250 juta. Nah, setelah dibagi harta bersama ini, kemudian ternyata suami sebelum menikah punya harta berupa mobil. Dinilai rupiah sumpama itu 100 juta. Maka harta yang siap dibagi itu adalah 250 juta dari harta separuh bersama itu plus atau ditambah dengan harta bawaan suami senilai 100 juta. Berarti jumlah harta yang siap dibagi itu adalah 350 juta rupiah. Maka tadi sampaikan, bedakan mana harta bersama dengan harta bawaan. Bedanya kalau harta bawaan tidak boleh dibagi dua dulu, tapi kalau harta bersama harus dibagi dua dulu. Kemudian dari 100 juta harta bawaan plus ditambah dengan 250 juta itu namanya harta waris. Maka dalam kompilasi hukum Islam juga pasal 171 apa yang disebut sebagai harta waris kan gitu. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Termasuk diantaranya juga biaya pengurusan jenazah atau tajhizuz jenazah, kemudian dikurangi pembayaran hutang dan pembagian untuk kerabat. Nah, ini jelas sekali di sini. Jadi yang disebut sebagai harta waris itu adalah harta bawaan ditambah dari harta bersama itu. Setelah dikurangi dari keperluan-keperluan yang meninggal dunia tadi. Termasuk dikurangi saat sebelum meninggal, kemudian ada biaya untuk rumah sakit karena sakit terlebih dahulu. Kemudian setelah meninggal juga harus dihitung berapa pengeluaran ketika mengurus jenazah itu. Kalaupun ada hutang harus diselesaikan juga. Karena namanya harta waris itu kalau sisa, kalau ada gitu loh sisanya itu. Setelah dikurangi dari keperluan-keperluan dari si mayit tadi. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita keluarga ada yang meninggal dunia, harus dipilih mana harta bawaan, mana harta bersama. Jangan langsung diwaris, jangan. Kalau langsung diwaris, nanti ada pihak yang terzolimi. Maka kita jangan berbuat menzolimi orang lain. Para pendengar setia di mana berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pencerahan kita. Hati-hati dalam membagi ketika orang yang punya itu meninggal dunia. Dan kita punya referensi, punya dasar hukumnya. Jangan asal sekedar kita ngarang, jangan semaunya sendiri. Walaupun emang benar itu didapat dari orang yang tersebut atau orang yang telah meninggal dunia itu. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Maka kita bersama-sama untuk dialog interaktif dipandu oleh Mas Iskandar Zulkarnain. Baik, terima kasih Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota yang sudah menyampaikan tentang perbedaan harta bawaan dengan harta bersama. Ya, pendengar, kini saatnya Anda dapat berinteraktif melalui telepon di 02318432259. Silakan untuk Anda yang akan bergabung. Ya, sudah ada penelpon yang masuk, kita coba terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain. Ya, Bunda Indra di Pelayangan. Silakan Bunda. Assalamualaikum Bapak Ustadz Nasuha Fakih yang selalu bersemangat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra juga semangat. Amin. Lagi sakit nih Pak Nasuha. Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh Bunda. Sehat-sehat, Iya, alhamdulillah. mudah-mudahan lekas sembuh Bunda. Amin. Amin, amin, amin. Pak Ustadz, Ya, ada ini laki-laki dan perempuan mahasiswa bareng satu tempat kuliah, lalu kayaknya mereka dekat dari awal masa kalau dulu disebutnya perpeloncoan kan, orientasi mahasiswa. Iya, terus sampai naik ke tingkat berikutnya sampai menyelesaikan skripsi bersama-sama, lalu mereka begitu dekat merencanakan untuk membentuk rumah tangga. Setelah lulus mereka mempersiapkan untuk pernikahannya itu, beli rumah bareng, beli mobil bareng, bahkan kemudian sama-sama membuat surat undangan, Bung Icai. Surat undangan sudah disebarkan seminggu sebelum hari H pernikahannya, yang ininya yang perempuannya meninggal. Nah, lalu batal lah itu semua. Nah, bagaimana dengan harta yang sudah mereka kumpulkan bersama ini? Mohon pencerahannya. Terima kasih pula Bung Icai. Sama-sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Baik, silakan pendengar untuk Anda penelpon selanjutnya bisa ke 0231 8493 259. Tadi sudah ada Bunda Indra yang ada di Pelayangan ya. Bagaimana harta bersama tadi, bisa dibilang seperti itu ya Ustadz, karena memang dari awal sudah bersama-sama untuk mempersiapkan pernikahan, tapi ternyata karena wanitanya meninggal jadi tidak terjadi pernikahan. Oke, masih ada yang akan bergabung melalui telepon, silakan di 0231 8493 259. Kalau memang belum ada, kita langsung saja ke Ustadz Nasuha. Bisa langsung menjawab, Ustadz, silakan. Oke, terima kasih Bunda Indra. Semoga sehat selalu. Kaitannya dengan persoalan antara laki perempuan dari mulai awal pendaftaran mungkin sampai perpeloncoan ataupun ospek, kemudian sampai menjelang jenjang pernikahan. Kalau cerita ini saya ingat teman saya waktu kuliah itulah. Sampai sekarang dia sudah punya keluarga dan seterusnya. Bahkan sekarang suaminya sebagai hakim di pengadilan agama. Nah, tapi kasus ini ternyata meninggal dunia sebelum menikah. Betul. Tapi aset-asetnya, konon informasi dari Bunda Ida ini sudah didapat. Sampai rumah pun sudah didapat secara bersama. Nah, tapi ketika menjelang pernikahan pun bersama-sama, bikin undangan pun bersama-sama. Setelah dibagi, tinggal menunggu hari H, meninggal dunia. Calon perempuan. Istrinya ya. Iya, calon istrinya. Calon istrinya meninggal dunia. Bagaimana aset-aset yang didapat itu? Sementara tadi namanya harta bersama itu didapat setelah menikah. Kalau harta bawaan didapat sebelum menikah. Ini perbedaannya yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau emang benar ini secara faktanya, de factonya ini ada harta bersama. Nah, itu. Tapi ternyata belum ada ikatan pernikahan.
Ya, kalau kita merujuk dari kebersamaan itu, maka tidak melihat dari pasal demi pasal, tapi wujud kebersamaan itu. Kalau emang itu harta didapat secara susah senang bersama walaupun di luar pernikahan, nah kalau kita sebagai di luar ataupun bahkan ada saksinya sebagai pelaku hukumnya, yakni suami calon suaminya, kan pelaku hukum berarti kan calon suami ini kan gitu. Dan dia jujur dalam hal menyampaikan, dan dia faktanya itu harta didapat sebelum menikah, tetapi bersama-sama ya tetap dibagi dua juga ini. Kalau emang itu benar gitu loh. Nah itu, karena semua itu tidak ada dusta di antara kita, prinsipnya kan gitu. Nah gitu. Maka kalau pelaku hukumnya itu jujur bahwa ini didapat sebelum menikah dan emang secara bersama-sama gitu, ya maka aset sebelum menikah kemudian didapat secara bersama-sama, ya dibagi dua juga supaya tidak ada yang terzolimi gitu loh. Jadi rumusnya itu tidak ada yang terzolimi. Sumpama ternyata ada cicilan rumah gitu loh, ataupun sudah beli rumah secara kredit gitu contohnya. Atau lah supaya mudah ini harta rumah itu sudah dibeli secara bersama-sama gitu loh. Tapi kalau secara bersama-sama dari mana sumbernya? Apakah dari penghasilan calon suami atau dilihat dari penghasilan calon istri juga gitu loh. Jadi dilihat asal muasal dari harta itu gitu loh. Ternyata didapat ada sebagian dari calon suami, ada sebagian dari calon istri. Nah itulah catatan dari calon suami suami ini harus jelas gitu loh. Dan kejelasan inilah kembali kepada hak yang dimilikinya gitu. Tapi juga kita harus memilih juga apa benar ini sebelum menikah rentang waktu taruhlah 3 tahun masa itu apa tidak masa pacaran lah sumpamanya. Bisa dibilang begitu ya Ustaz. Kan banyak kan masa pacaran, ada 10 tahun juga ada kan ya? Ada, gitu. Ada yang sampai 10 tahun. Tapi kita terjadi nggak pernikahannya? Belum tentu kan? Belum tentu terjadi. Ada yang terjadi. Kemudian ada yang disakiti atau karena meninggal dunia. Nah ini kita kembali kepada setback ke belakangnya itu asal harta itu. Tapi rumus kuncinya itu ada 2. Kita tidak ada dusta di antara kita. Kemudian yang kedua itu kita tidak ada yang terzolimi, tidak ada yang dizolimi kan gitu. Nah di situ. Kalau emang benar-benar ini jelas rumah itu merupakan didapat sebelum menikah, tetapi itu bersama-sama antara calon suami calon istri, ya tinggal dibagi 2 saja. Rumusnya tadi surat An-Nisa ayat 32, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Itu istilah kasab ini adalah emansipasinya. Artinya itu muncul itu harta dari pihak laki dan dari pihak perempuan. Oke. Nah, gitu. Ya, jadi dibagi 2. Dibagi 2. Ya. Atas kesepakatan bersama. Atas kesepakatan bersama dan atas pelaku hukum yang masih hidup. Oke. Pengakuan dari pelaku hukum yang masih hidup gitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Ustadz, dan kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Izil. Ya, Pak D. Rubin di Tanjung Brebes. Silakan Pak D. Assalamualaikum Ustadz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak D? Alhamdulillah. Ini yang pertama saya laporkan. Ya, Pak D. Yang tidak sehat nih radionya ini. Jadi apa dari RRI apa dari radio saya ini suaranya AM-nya maupun FM-nya agak sengau ini. Ini saya pakai AM, juga kurang suaranya kurang jelas. Jadi kurang lepas gitu Pak De. Ya ini laporan lah. Kecil suaranya Pak De. Ya. Jadi suaranya di dalam AM, ya juga kresek-kresek sengau lah, suara berdengung. Kalau FM-nya malah enggak nangkep. FM-nya nggak nangkep.
Iya, ini yang pakai Android sih mungkin ya jelas mungkin. Oke. Ya, Terima itu laporan kasih. yang kepada Ya. RRI. Terima kasih Ya, ya. infonya Pak De. Iya. Ya. Silakan Pak De. Ya, sekarang ini saya hanya mendengarkan lewat telepon ini kebetulan. Oke Pak De. Tapi Ya. jelas suara Ya. kami Pak De ya. 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 Begini Bu Ustadz ya, tadi masalah harta warisan dan harga bawaan. Ini kalau bawa harga bersama harta bersama kan itu sama dengan gonogini yang seperti Ustadz katakan. Lah, ini lalu kita mendengar ada kompilasi hukum Islam ini, mohon penjelasan dari kami para pendengar, ini yang dimaksud kompilasi ini apa, supaya menurut kamusnya atau istilah yang tepat itu apa, supaya kami para pendengar jangan sampai dianggap ada yang kompilasi ini seolah agama diada-adakan atau kita mengada-adakan di luar agama. Karena kalau kita seperti sering kita dengar, kalau kita mengadakan hukum mengada-ada yang tidak sesuai dengan agama kan namanya menyimpang. Kalau menyimpang kan salah. Jadi dalam hal ini maka mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan kompilasi hukum Islam. Lalu yang kedua, adanya gunung gini harta bersama dibagi dua ini, apa hasil ijtihad, apa memang dasar hukumnya di Al-Quran ada, supaya jangan dianggap mengada-ada. Ini supaya kami para pendengar, khususnya waris ini, seperti yang Ustaz katakan akan segera menguap dari dunia ini, memang nyatanya demikian. Banyak masalah, apalagi untungnya para artis itu juga kadang-kadang sebelum nikah kan mereka ada perjanjian. Ya. Pernikahan juga perjanjian. Nah, ini mohon penjelasan supaya waris Harta ini gonogini. jangan dianggap remeh, tapi memang penting esensi agama yang kita lupakan. Barangkali itu Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De Rubin di Tanjung Brebes. Yang pertama tadi terima kasih informasinya untuk RRI Cirebon ya, terkait dengan daya pancar ya. Terima kasih informasinya Pak De. Dan berikutnya mengenai kompilasi hukum Islam. Pertanyaan berikutnya, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Derubin di Tanjung Brebes, kaitannya dengan kompilasi hukum Islam dengan harta bawaan dan seterusnya. Jadi kita harus jelas ada istilah sumber hukum ataupun standar hukumnya. Di antara sumber hukum pembagian waris itu paling utama dan pertama adalah Al-Quran, Al-Hadis, gitu. Al-Quran dan Al-Hadis ini sebagai patokan, sebagai sumber hukum ya. Betul. Yang kedua, kalau di Indonesia, sumber hukum yang kedua ini adalah kompilasi hukum Islam. Ya, gitu. Jadi kompilasi hukum Islam ini merupakan sumber hukum yang ada di Indonesia. Dan merupakan hasil ijtihad dari ulama-ulama di Indonesia. Sebabnya apa? Kompilasi hukum Islam ini sebagai penjabaran penjelasan dari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian disertakan dengan local wisdom, ataupun kaitan dengan kebiasaan ataupun kenyataan hukum yang ada di Indonesia itu. Jadi kembali lagi, yang namanya kompilasi hukum Islam itu merupakan sumber hukumnya setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah. Sebabnya apa? Tidak mungkin kita langsung mencerna dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Tapi kita harus ada produk hukum yang ada di Indonesia. Sama seperti gini deh. Hukum itu kalau kita hukum umum ya, ada Undang-Undang Dasar, ada Pancasila. Kan sumber hukum awal. Nah kemudian ada persoalan khusus. Ada namanya undang-undang kan gitu. Nah, hierarkinya adalah sumber hukum itu kalau Islam adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian di bawah lagi adalah ijma dan qiyas. Nah, baru yang ketiga ini, yang kelima ini adalah kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam adalah merupakan produk hukum yang ada di Indonesia. Kemudian di dalamnya, entah di Al-Quran, di hadis, maupun di kompilasi itu adalah menjelaskan
tentang mengenai ada istilah harta bawaan, ada istilah harta bersama, dan ada istilah harta waris. Nah, di situ. Nah, jadi konten dari kompilasi hukum Islam ini di dalamnya itu membahas tentang mengenai harta bawaan, harta bersama, dan harta waris. Nah, di situ. Jadi produk hukum yang ada di Indonesia. Kenapa dianggap sebagai produk hukum yang ada di Indonesia? Mungkin di Arab Saudi tidak ada namanya kompilasi. Dan di Malaysia, walaupun sebagai negara Islam, tidak ada namanya kompilasi hukum Islam. Dan ini merupakan produk hukum yang ada di Indonesia. Dan digunakan sebagai putusan hukum yang ada di pengadilan agama di Indonesia. Nah, di situ. Jadi kembali lagi persoalan tadi ya, kita harus membedakan mana kompilasi, mana harta bawaan, mana bersama itu loh. Jadi kalau kompilasi hukum Islam ini, sekali lagi sampaikan, sebagai sumber hukum. Sumber hukum ketika memutuskan persoalan itu ada di kompilasi hukum Islam yang sudah diramu, semuanya ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Itulah. Makanya waktu kemarin itu kita membahas mengenai sumber hukum, bisa sudah sampaikan. Kemudian tentang mengenai hukum-hukum asalnya. Makanya istilahnya ada dalil nakli, ada dalil akli. Dan dalil nakli dan dalil akli itu diramu dalam kompilasi hukum Islam. Dan kompilasi hukum Islam pun itu salah satu di antara kenapa diramu kompilasi hukum Islam itu merupakan dari perbandingan dari hukum-hukum yang ada di negara-negara Timur Tengah. Itu. Dari lawatan studi banding yang ada di negara Maroko, di Tunisia, dan di Mesir. Nah, kemudian kompilasi hukum Islam ini bisa dibuat hasil dari lokakarya, dari para ahli hukum yang ada di Indonesia. Hasil dari simposium para ahli hukum yang ada di Indonesia. Diramu, disampaikan, kemudian wujudlah namanya kompilasi hukum Islam sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia. Salah satu di antara di dalamnya mengatur tentang mengenai harta bawaan, mengatur mengenai harta bersama, mengatur mengenai harta waris. Kalau harta bersama, kompilasi mengatakan dalam kompilasinya pasal 96. Nah, pasal 96 ini ngambil dari Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 32. Nah, itu kan lirijali nasibum mimmat tasabu walin nisa'i nasibum mimmat tasaban. Artinya Al-Quran, hadis dan kompilasi tidak berseberangan gitu. Tidak berseberangan karena kompilasi sumber hukumnya dari Al-Quran juga. Nah, kemudian diramu oleh para ahli hukum yang ada di Indonesia, muncul produk hukumnya ataupun modifikasi hukumnya itu namanya kompilasi hukum Islam. Unifikasinya, pemberlakuannya itu melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Ini kita bisa bicara bahasa hukum ya. Ada modifikasi, ada unifikasi ini. Oke, dan mungkin ini akan panjang ya, Ustadz. Ya. Oke, ini kita belajar hukum nih lagi nih. Oke. Kita kasih kesempatan untuk pendengar RRI lainnya juga nih, Ustadz. Ya, Assalamualaikum RRI Cirebon, ada penelpon lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Icai. Ya, Pak Maman. Apal ya. Oke, silakan Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, ini kasus juga Pak Ustadz nih. Dalam satu keluarga itu terjadi pernikahan, kemudian belum punya keturunan. Nah, si perempuan itu mempunyai harta bawaan hasil upaya dia. Nah, sementara si laki-laki tidak membawa apa-apa harta bawaan. Nah, kemudian lebih lanjut si perempuan itu meninggal. Nah, belum punya anak dan si laki-laki tadi tidak mempunyai harta bawaan. Nah, kemana, kepada siapa ini harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal tadi itu, oleh si perempuan tadi itu? Apakah kepada keluarganya kembali
atau si laki-laki yang menikah itu punya hak juga. Iya. Itu barangkali Pak Ustadz masalahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, ayah ibunya masih ada nggak si perempuan tadi? Ada. Masih ada. Lengkap, ayah ibu masih ada ya? Oke. Iya, masih lengkap. Ya. Iya, makasih Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Baik, silakan Ustadz. Mungkin Oke, dijawab singkat-singkat saja Ustadz, Oke. waktunya. Memang kaitannya dengan masalah suami istri menikah tapi belum keturunan. Nah, punya harta bawaan milik istri semua. Ketika meninggal dunianya istri, maka suami punya hak nggak gitu, pertanyaan gitu. Betul. Namanya akibat hukum pernikahan itu salah satunya adalah saling mewarisi. Gitu. Surat An-Nisa ayat 12, ketika meninggal dunia istri, maka suami dapat hak separuh harta. Jadi hartanya suami, dari hartanya istri itu loh. Karena tidak punya anak nih. Ya. Dan separuh harta ini bukan harta bukan harta bersama. Ya, itu. Jadi suami dapat separuh atau dapat setengah dari warisannya si istri. Walaupun menikah baru 1 bulan atau menikah baru 1 hari pun sekalipun, itu loh. Dapat Kalau setengah. sudah ada ikatan pernikahan, itu sudah saling mewarisi gitu. Oke. Sebabnya apa? Jodoh, pati, rezeki ada nggak yang tahu sebelumnya? Masih Cai? Ya. Tahu nggak itu loh? Nasib kita. Itu kan gitu. Nggak tahu. Tapi sudah ada ikatan pernikahan di sini kan gitu. Ya. Nah, akibat dari pernikahan itulah saling mewarisi gitu loh. Walaupun ini asetnya milik istri semata, gitu loh. Harta bawaannya istri. Nah, suami dapat separuh dari warisannya istri karena tidak punya anak, gitu, ya. Itu yang jelas. Kemudian siapa lagi selain suami? Yakni ayah ibunya. Ayah ibunya itu dapat berapa? Ayahnya karena tidak punya anak ya, itu asobah. Nah, istri ibunya, ibu kandungnya itu dapat 1/3 gitu. Oke. Itu diatur semua dalam Al-Qur'an gitu. Dan Al-Qur'an itu dijelaskan juga di dalam kompilasi hukum Islam. Karena kompilasi hukum Islam itu merupakan cangkokan dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kita kembali kepada kenapa suami dapat gitu loh. Ya. Walaupun itu miliknya istri tadi kan. Betul. Nah gitu. Ya. Surat An-Nisa ayat 12, ketika tidak punya anak maka suami dapat setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagian suami mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Oke. Jadi bukan ngarang-ngarang gitu, itu Allah yang menyampaikan gitu loh. Ya. Nah, artinya dia dapat suami ini karena ketentuan Allah gitu. Kenapa dia dapat? Karena akibat hukumnya dia menikah gitu loh. Kecuali kalau belum menikah ya tidak dapat gitu loh. Ya. Nah, gitu. Oke. Jadi dia dapat itu karena ada ikatan pernikahan. Nah, Ya. jadi suami kembali lagi dapat setengah, bukan dari harta bersama ya. Jadi harta bawaannya si istri. Oke. Suami dapat setengah, An-Nisa ayat 12 itu. Kemudian ayahnya istri dapat asobah atau sisa. Kemudian ibu kandungnya istri dapat 1/3. Jelas surat An-Nisa ayat 11, ketika tidak punya anak maka ibu mendapat 1/3. Oke. Fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Ya. Jika orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, tidak punya anak sih masalahnya, maka ibunya mendapat 1/3. Baik, Ustadz. Oke, Ustadz. Jadi mohon Allah maaf. yang mengatur, bukan manusia gitu loh. Gitu. Oke, Ustadz, mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami ya gitu. Oke. Ya, silakan Ustadz langsung ditutup saja. Kita akhiri religi pagi ini Ustadz
Oke, terima kasih para pendengar dan Mas Ijai Ibrahim kaitannya dengan masalah warisan ini harus jelas sekali dipilih mana harta bawaan, mana harta bersama supaya jelas ketika membaginya. Betul. Contoh kasus tadi Pak Mama juga harus jelas juga. Ya. Inilah kita kebersamaan untuk belajar bersama ini mudah-mudahan menjadikan keberkahan semua, menjadi manfaat semua dan terutama kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sampai di sini Religi Pagi bersama Ustadz Nasuha Fakih, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.